Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian di rumah? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar pada hari ini dengan penuh semangat dan penuh dengan keceriaan. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu membahas latihan persamaan dasar akuntansi. Di mana sebelumnya kita telah membahas sampai dengan soal nomor 1 sampai dengan 8. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasannya untuk soal nomor 9 sampai dengan nomor 15. Baik anak sekalian, silakan untuk dipahami dan diperhatikan. Kita akan masuk ke soal nomor 9. Nah, sekalian, ini adalah transaksi nomor 9 tentang penerimaan pembayaran piutang. Masih ingat ya, pada tanggal 7 Juli, PT Fikri menerima pesanan jasa dari PT Mandiri dan belum dibayarkan atau belum diterima pendapatannya pada tanggal 7 Juli. Nah, pada tanggal 14 Juli, PT Mandiri membayar piutangnya sebesar 12 juta, yang awalnya 14 juta. Nah, sehingga PT Mandiri masih ada piutang sebesar 2 juta. Nah, bagaimana analisisnya? Yang pertama, akan berpengaruh pada harta. Nah, khususnya adalah akun piutang. Karena sebelumnya ini adalah piutang pada tanggal 7 Juli. Nah, piutang berkurang sebesar 12 juta karena PT Mandiri baru membayarkan piutangnya sebesar 12 juta. Yang kedua akan berpengaruh pada harta juga, yaitu berupa kas bertambah karena PT Fikri Jaya menerima uang tunai sebesar 12 juta. Ini adalah persamaan dasarnya. Yang pertama, kas bertambah 12 juta, piutang berkurang 12 juta yang awalnya 14 juta. Dua-duanya berpengaruh terhadap aktiva atau harta. Kenapa kok tidak berpengaruh pada modal? Karena di sini pada tanggal 14 Juli itu PT Fikri Jaya tidak menerima pendapatan ya, tapi menerima pelunasan piutang. Pendapatannya adalah pada tanggal 7 Juli, sehingga pada tanggal 7 Juli nah, kalian bisa lihat kembali yang terpengaruh adalah piutang dan modal karena di sana berupa pendapatan yang belum diterima. Paham ya? Kemudian kita lihat transaksi yang ke-10. Transaksi tentang pembelian peralatan. Tadi sudah ya, sama. Ini adalah syarat tunai. Membeli peralatan. Jelas yang bertambah adalah peralatan. Apa pengaruhnya? Kita lihat. Pembelian peralatan tunai. Sehingga pengaruh adalah yang pertama jelas aktiva berupa kas akan berkurang karena pembeliannya tunai. Perusahaan mengeluarkan uang 300.000 untuk membeli peralatan. Selain itu, aktiva juga akan bertambah berupa peralatan. Karena peralatan adalah bagian dari aktiva. Kalau dia beli peralatan, maka peralatannya akan bertambah. Sehingga ini adalah persamaan dasarnya. Kita lihat, dua-duanya di posisi aktiva. Kasnya berkurang, peralatannya bertambah. Sehingga saldo akhirnya bisa kalian lihat dan aktiva pasifanya masih tetap sama. Kita akan lanjut ke transaksi yang 11 tentang hutang. Menerima pinjaman dari bank. Ya, jadi PT Fikri Travel itu menerima pinjaman dari bank senilai 5 juta. Hutang. Ya, ini menerima pinjaman sehingga muncullah namanya akun kas bertambah karena perusahaan menerima uang meskipun dari pinjamannya, tapi perusahaan menerima uang sebesar 5 juta sehingga kas akan bertambah. Yang kedua, akan berpengaruh pada jelas hutang akan bertambah karena kita pinjam dari bank. Sehingga hutang akan bertambah sebesar 5 juta. Jelas hal ini ya. Kita lihat pencatatannya. Nah, ini adalah pencatatannya. Kas bertambah, hutang bertambah sebesar 5 juta. Itu saldo akhirnya. Dan kalian bisa lihat aktiva pasifanya juga masih tetap sama. Transaksi yang berikutnya adalah tentang Prive. Masih ingat Prive itu apa? Ya,
Prive adalah pengambilan pribadi oleh pemilik. Pada tanggal 24 Juli, Tuan Ahmad mengambil uang sebesar 700.000. Analisisnya adalah prive bertambah, ya, prive selalu bertambah. Prive akan selalu berpengaruh terhadap harta berupa kas dan juga modal. Dua-duanya berkurang. Nah, ini prive. Jadi prive akan selalu bertambah dan akan selalu berpengaruh terhadap kas dan modal. Dua-duanya berkurang. Ini adalah pencatatannya. Kita lihat. Nah, itu adalah hasil pencatatannya. Saldonya bisa dilihat. Saldo aktiva pasiva juga bisa kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat beban lagi ya. Beban kalian sudah hafal ya. Ini bebannya apa? Bebannya apa? Ini bebannya lain-lain. Kan? Tulis sesuai dengan yang dibayarkan. Transaksi beban kalian sudah tahu tadi berpengaruh terhadap kas dan modal yang berkurang. Sudah paham kalau ini ya, banyak beban soalnya. Nah, ini transaksi atau pencatatannya. Transaksi yang ke-14, nah beban lagi, beban apa? Beban gaji sesuai dengan nama yang dibayarkan. Ini tentang beban gaji, sama ya, setiap beban akan berpengaruh terhadap kas dan berpengaruh terhadap modal. Nah, lihat ya. Oke, selalu sudah paham tentang beban karena semuanya sama saja. Oke, yang terakhir, nah, transaksi tentang pelunasan hutang. Jadi kita melunasi hutang. Hutang apa? Peralatan yang sebelumnya dulu dibeli, ya. Pembelian peralatan yang harga 6 juta baru dibayar 2 juta. Nah, pada tanggal 29 Juli dilunasi sebesar 3 juta. Sehingga pelunasan hutang. Nih, pengaruhnya apa? Kas, ya, jelas kas karena kita mengeluarkan uang. Kasnya berkurang. Kemudian hutang juga jelas berkurang. Karena kita melunasi hutang, maka hutang berkurang. Karena kita mengeluarkan uang tunai, maka kas berkurang. Ini adalah pelunasan hutang tanggal 29 Juli. Nah, ini transaksinya. Sehingga kalian bisa cek ya, saldo akhir dari kas adalah 14.250.000, piutangnya masih 2 juta, perlengkapannya 200.000, peralatannya 26.300.000, modalnya 36.750.000 dan hutangnya tinggal 6 juta. Dan saldo dari aktiva adalah 42.750.000, saldo pasiva 42.750.000. Ingat ya, aktiva sama dengan pasiva. Ingat ya kesimpulan sebelumnya, setiap transaksi akan menimbulkan 2 akun minimal ya. Boleh dua-duanya aktiva atau aktiva dan pasiva. Ya. Atau lebih dari 2, tadi ada yang 3, ada yang 2 di aktiva, 1 di pasiva. Ada yang dua-duanya tadi adalah aktiva. Kalian bisa lihat tadi. Ya, kemudian kalian juga bisa melihat kesimpulan materi yang sebelumnya. Kalian buka materi yang sebelumnya, dipahami. Ya, kemudian kalian bisa menganalisis, bisa mencoba dari soal-soal yang telah kita bahas bersama ini. Teman-teman sekalian, ini adalah hasil secara keseluruhan. Ini adalah hasil dari keseluruhan soal pembahasan tadi. Ini pembahasannya ada nama perusahaannya, kemudian nama pencatatannya apa, dan periode pencatatannya. Harus lengkap dan ada tanggalnya di sini, bulannya ini tanggal. Nah, kapan terjadinya. Baik teman-teman sekalian, silakan kalian pahami, kalian pelajari kembali materi sebelumnya, dan kalian lihat buka soalnya, buka jawaban kalian. Jika masih ada yang keliru, bisa dilihat, dicek kembali. Nah, kesimpulan kita pada hari ini, ya, setiap transaksi tunai akan selalu berpengaruh terhadap kas. Transaksi tunai ini selalu berpengaruh pada kas. Kita membeli tunai, maka kas akan berkurang. Kemudian kita menerima pendapatan uang tunai, maka kas juga akan bertambah. Atau kita menerima pelunasan piutang juga akan bertambah kasnya. Ingat ya, setiap transaksi tunai yang dilakukan secara tunai, maka akan berpengaruh terhadap kas. Kas akan berkurang atau bertambah. Tapi setiap transaksi tunai tidak selalu berpengaruh terhadap modal. Contohnya apa tadi?
pembelian perlengkapan secara tunai, maka kasnya berpengaruh berkurang, perlengkapannya bertambah, nggak ada urusan dengan modal, ya. Atau tadi kita menerima pelunasan piutang, kasnya bertambah, piutangnya berkurang, modalnya tidak. Ya, jadi setiap transaksi tunai itu akan selalu berpengaruh terhadap kas, tetapi tidak setiap transaksi tunai selalu berpengaruh pada modal. Itu adalah kesimpulan hari ini. Baik teman-teman sekalian, silakan nanti kalian pelajari kembali materinya, soal-soalnya tadi. Nanti kita akan tahu perbedaan antara persamaan dasar dan proses pencatatan dalam akuntansi. Kita belum masuk ke dalam proses pencatatan dalam akuntansi. Kita masih memperkenalkan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, itu teman sekalian untuk hari ini. Silakan nanti bisa chat jika ingin ada yang ditanyakan, jika kurang jelas. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa memberikan kebermanfaatan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas akuntansi selanjutnya. Tetap semangat.